Dan semuanya kita lanjutkan lagi ya materi kita hari ini tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana sejarah berdirinya Daulah Utsmani ya. Jadi dari diawali dengan pemimpin suku Kai yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Jadi Sulaiman Shah ini menghindar sebuah dari tentara Mongol, lalu melewati sebuah sungai di Syam itu, namun mereka diterjang oleh banjir bandang sehingga Sulaiman Shah wafat dan meninggalkan 4 orang putra yang diantaranya adalah Santurtakin, Tokdai, Ertogrul dan Danda. Jadi setelah meninggal pun kelompok ini terpecah menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama Santurtakin dan Tokdai ini mereka kembali ke daerah asal ya di Turki Barat gitu ya. Sementara kelompok kedua itu Ertogrul dan Dandan yang dipimpin oleh Ertogrul ini meneruskan ekspedisi mereka, meneruskan perjalanan mereka. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Sultan Alauddin I. Nah, pada saat itu Sultan Alauddin I sedang berperang melawan tentara Romawi ya. Lalu dibantu oleh Ertogrul. Akhirnya Sultan Alauddin I ini menang ya atas pasukan Romawi. Nah, lalu diberilah hadiah kepada Ertogrul sebidang wilayah dan tanah ya. Setelah itu Ertogrul ini pun wafat, diganti oleh anaknya Utsman. Nah, Utsman ini juga mampu memiliki kemampuan yang sama hebatnya dengan ayahnya ya. Sehingga pada saat itu Sultan Alauddin II bergelarnya dengan gelar Bey. Nah, setelah Sultan Alauddin II ini wafat, karena tidak ada penerus yang mempunyai kemampuan yang pantas untuk dipegang atau yang pantas disandang sebagai pemimpin kerajaan, maka Utsman lah Utsman memanfaatkan hal tersebut untuk mencalonkan dirinya sebagai raja keluarga Utsman. Nah, di sinilah cikal bakal berdirinya Daulah Utsmani. Adapun strategi dan kebijakan Daulah Utsmani sudah kita bahas kemarin ya, dari Utsman bin Ertogrul, Orkan, Murad bin Orkan, Bayazid bin Murad dan ada 4 ya. Kemarin tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Ya, kalau Utsman bin Ertogrul itu adalah sosok yang pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, adil dan menepati janji. Terus dia dikelilingi oleh para ulama yang bisa memberikannya nasihat ya. Lalu juga salah satu kebijakan yang dilakukannya yaitu memberikan 3 pilihan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Daulah Utsmani. Apa itu 3 syarat? Yang pertama adalah masuk Islam, kedua membayar pajak, yang ketiga saling berperang. Nah, dan kebijakan itulah banyak kerajaan kecil yang tunduk kepada Daulah Utsmani. Berikutnya Orkan bin Utsman itu anaknya. Di sini salah satu strategi dan kebijakan yang dilakukannya itu adanya pembaruan dalam perekrutan tentara untuk sebagai benteng negara ya. Jadi tentara itu yang direkrut dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu direkrut, lalu kemudian diasramakan, sehingga ini sebagai tujuannya lah untuk membentuk tentara yang kuat dan profesional. Berikutnya Murad bin Orkan. Nah, di sini Murad bin Orkan ini terjadinya pertempuran antara pasukan Islam dan Kristen Eropa. Karena pada saat itu kan Murad ini telah berusaha untuk melebarkan kekuasaan Islam dengan tujuan untuk berdakwah. Namun di sini dihadang oleh kerajaan Kristen, akhirnya terjadi perang. Lalu di sini mendapat raja-raja Kristen ini meminta bantuan kepada Paus Urban V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa ya. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Islam dan Kristen Eropa. Berikutnya Bayazid bin Murad. Ya, ini seorang yang pemberani, cerdas dan murah hati. Namun di sini juga pada saat ekspansi ke negara memperluas wilayahnya, di sini Bayazid ini pun mengalami kendala juga karena harus berhadapan dengan Kristen Anatolia. Namun dengan cerdasnya ini, pemberani dan murah hatinya dan semangat Bayazid mampu menguasai negara Kristen Anatolia ya dalam jangka waktu setahun, dan beliau digelar dengan
gelar gelar Yaldrum atau Kilat karena mampu menguasai Kristen Anatolia selama 1 tahun. Paling cepat menguasainya. Namun dan perjalanannya ini Bayezid I ini mendapat tantangan atau pertempuran melawan Timur Leng, ya Timur Leng. Jadi disinilah terjadinya perselisihan dengan Timur Leng karena Timur Leng ini mendapat hasutan dari atau provokasi dari kerajaan-kerajaan Kristen ya, dan juga sama-sama memperluas wilayah. Nah sekarang kita lihat kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani. Kita lihat aja kemajuannya apa aja. Pertama, Muhammad I bin Yazid bin Bayazid, berarti anaknya Bayazid ya. Jadi apa yang diusahakannya, karena di sini yang dilakukannya adalah untuk mengangkat kembali citra Daulah Utsmani. Nah itu usahanya ya. Dia berhasil menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, akan tetapi saat rakyat mengharapkan pemimpin yang penuh kebijaksanaan tersebut, terutama Muhammad I wafat ya. Jadi sudah berhasil mengangkat kembali citra kerajaan Utsmani, dan juga disebut sebagai generasi kedua yang berhasil mengangkat kembali kejayaan Daulah Utsmani. Nah, berikutnya ditulis oleh Murad II bin Muhammad, ini anaknya lagi ya. Jadi di sini Murad ini juga terjadi namanya perang salib ya, perang salib yang dibawa oleh Paus Eugenius IV. Nah, menyerukan perang salib. Di sini yang dilakukan oleh Murad bin Duan dalam meneruskan perjuangan untuk menguasai kembali daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani. Jadi karena pada masa generasi pertama itu banyak daerah yang terlepas, maka Murad bin Duan ini berusaha untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani. Terus Muhammad II ini kita lihat di sini apa saja yang yang dilakukannya. Mampu merebut kembali Konstantinopel ya sebagai ibu kota Bizantium. Jadi bisa mengambil alih Konstantinopel. Nah, setelah diambil alih maka Konstantinopel ini menjadi kerajaan baru dinasti Daulah Utsmani ya. Menjadi ibu kota baru Daulah Utsmani. Nah, yang dinamakan Istanbul. Jadi kalau kita lihat di televisi misalnya ada kota Istanbul berarti itu pada zaman Daulah Utsmani itu awalnya kota Konstantinopel yang berhasil dikuasai oleh Muhammad II. Namun diubah pada saat itu kotanya menjadi Istanbul ya. Berikutnya Bayazid II. Nah, di sini kita lihat lagi yang dilakukannya adalah membangun sarana umum. Jadi fokus Bayazid II ini kepada sarana umum seperti tempat berhalwatnya para sufi. Halwat itu suatu tempat menyendiri bagi para sufi. Itu disediakan oleh Bayazid ya. Bayazid II. Berikutnya Salim I. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Salim I ini. Salim I ini berhasil membuat wajah baru Daulah Utsmani khususnya dalam bidang militer. Kita lihat, ia menjadi salah satu penguasa Utsmani paling berhasil dan dihormati, giat dan bekerja keras. Jadi banyak sekali ya, kalau menjadi seorang pemimpin yang berhasil itu memang harus memiliki sifat-sifat mulia ya, seperti pemberani, dihormati, giat, kerja keras, disiplin, jujur ya, dan adil ya, dan sebagainya. Jadi jika seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat mulia, ya tentu yang dipimpin itu akan sejahtera ya. Meski masa kekuasaannya singkat, Salim I berhasil mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai puncak keemasan di masa penerusnya nanti, yakni Sulaiman Al-Qanuni. Artinya Salim ini sebagai dasar untuk menuju puncak kejayaan atau puncak keemasan masa Daulah Utsmani itu pada masa Sulaiman Al-Qanuni. Berikutnya Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kita lihat ya di sini masa kejayaan Daulah Utsmani. Sulaiman I naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Jadi pada saat Sulaiman I berkuasa, itu Daulah Utsmani sudah mencapai masa keemasan. Namun beliau wafat dan digantikan oleh penerusnya itu Sulaiman Al-Qanuni. Nah, Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent
itu pembuat undang-undang karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani. Jadi kitab undang-undang ini dibuat pada masa Sulaiman I. Jadi ini satu kebudayaan maupun peradaban yang dibuat pada masa Daulah Utsmani, adanya pembuatan undang-undang. Kitab undang-undang tersebut diberi nama Multaqal Abhur, muara segala samudra, itu artinya ya. Pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni menjadi tonggak kemajuan dalam pembuatan undang-undang baru, meliputi peraturan administrasi dan kriminal, kedisiplinan para pejabat, urusan kemiliteran, dan organisasi hierarki keagamaan. Jadi sudah ada undang-undang yang dibuat pada masa Sulaiman Al-Kanuni ya, dinasti Utsmani. Nah, terus kota Istanbul juga pada masa Sulaiman Al-Kanuni itu menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan serta filsafat. Jadi menjadi pusat ilmu pengetahuan juga di sini jadinya ya. Ilmu pengetahuan dan juga keagamaan di sini. Oke, berikutnya Daulah Utsmani di masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Al-Kanuni ini menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Jadi Daulah Utsmani termasuk daulah yang disegani yang disegani di dunia. Berarti disegani oleh banyak negara di sini ya. Karena wilayah kuasaan Daulah Utsmani itu meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia. Jadi di Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania. Oleh sebab itu di masa kejayaan Utsmani memiliki wilayah di 3 benua. Jadi yang seperti yang disebutkan di awal-awal pada masa kita lihat latar belakang atau pembukaan Daulah Utsmani ini dikatakan bahwasanya Daulah Utsmani adalah suatu dinasti Islam yang memiliki wilayah di 3 benua. Luar biasa ya, luar biasa kemajuan yang dilakukan oleh Daulah Utsmani. Nah, kita lihat lagi faktor-faktor yang membuat kemunduran Daulah Utsmani. Kita lihat aja faktor-faktornya. Ya, pertama adalah kemerosotan para akhlak. Kita lihat dulu di LKS itu kemerosotan kemerosotan akhlak para khalifah. Di sini dijelaskan bahwasanya kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para khalifah terjangkit penyakit hati. Nah, ini penyakit hati ini makanya kita mempelajari ya di akidah akhlak ya, pelajaran kelas 11 itu penyakit hati. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu nanti ada pelajaran penyakit hati ya. Apa penyakit hati yang menjangkiti para khalifah ini? Pertama, pola hidup mewah, berarti hampir sama seperti Daulah Abbasiyah ya. Pola hidup mewah mungkin karena mencapai puncak kejayaan itu ya. Terus gemar berfoya-foya. Jadi kalau hidup mewah ya gemarnya berfoya-foya. Iri hati, hasad, dan zalim ini biasanya timbul pada saat perebutan kekuasaan. Di sini muncul di sini ya. Tidak hanya menjangkit khalifah, namun banyak masyarakat yang juga terlena terhadap gemerlap dunia sehingga meninggalkan nilai-nilai agama dan sosial ya. Jadi karena sudah merasakan nikmatnya dunia atau gemerlap dunia sehingga melupakan nilai agama dan sosial. Artinya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan harta dunia. Berikutnya wilayah kekuasaannya luas karena tadi disebutkan bahwasanya kekuasaannya itu meliputi 3 benua di sini ya. Jadi Daulah Utsmani sulit untuk melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman yang menjembatkan wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri karena tadi meliputi 3 benua tadi ya. Jadi susah untuk susah untuk melakukan administrasi pemerintahan, susah untuk mengawasi semuanya ya. Berikutnya kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Nah, di sini karena adanya ekspansi wilayah atau perluasan wilayah terus menerus dan juga ada gaya hidup mewah para penguasa, maka di sini menyebabkan biaya pengeluarannya lebih besar. Sementara mungkin pemasukannya lebih kecil ya di sini ya. Berikutnya tidak berkembangnya ilmu dan teknologi ya karena di sini
ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan sehingga keduanya dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi harusnya ilmu dan pengetahuan itu berjalan, ilmu dan teknologi berjalan beriringan. Namun Daulah Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi karena hanya mengatur pengembangan kekuatan militer. Karena Daulah Utsmani ini lebih cenderung kepada pertahanan dan keamanan ya, pada kekuatan militer, sehingga lupa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berbeda dengan Daulah Abbasiyah kemarin. Daulah Abbasiyah itu mereka dalam bidang ilmu teknologi, dalam bidang ilmu pengetahuan ini luar biasa maju, sangat ke sana fokusnya. Sedangkan Daulah Utsmani ini lebih fokus kepada pertahanan keamanan ya, artinya dengan pembentukan tentara ya. Nah, kita lihat di buku kalau Bapak lihat di buku pegangan ini, faktor-faktornya pertama adalah kondisi pemerintahnya lemah dan kemerosotan para pemimpin Daulah Utsmani bersama ya. Berikutnya melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Nah, di sini adanya upaya penyerangan dari raja-raja Eropa, karena di sini banyak sekali raja-raja Kristen di sini ya, dari Eropa itu yang terus melawan atau yang menghalangi ekspansi wilayah ya, ekspansi wilayah Islam. Berikutnya gerakan oposisi sekuler. Nah, di sini ada gerakan di dalam pemerintahan Utsmani. Di dalam perjuangan ini mereka banyak dibantu oleh pihak Barat untuk mewujudkan cita-citanya ya. Jadi itu ada organisasi ya, organisasi di dalam pemerintahan Utsmani yang disebut gerakan oposisi sekuler. Oke, Anda semuanya, mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silakan.